Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun buah, apa kabar hari ini? Hari ini saya udah ada di kebun ya teman-teman. Hari ini saya pengen banget tanam lobak teman-teman. Ini saya belum pernah nanam lobak. Jadi hari ini saya pengen banget tanam lobak ini teman-teman. Nih ya, kalau teman-teman ada yang udah pernah tanam lobak atau belum ya? Nih, bisa bagi-bagi pengalaman ya teman-teman. Saya mau tanam di rice bed. Rice bednya sekarang mau saya siapin dulu. Nah ini ya teman-teman, di sini saya udah siapin rice bednya. Kotak kecil ini ya kayaknya udah cukup ya di sini. Saya di sini mau tanam ini lobaknya ini. Tanahnya tadi udah saya gemburin. Sekarang mau saya tanemin dulu. Ikutin ya. Di sini sepertinya mau aku buat 3 sampai 4 lubang ya teman-teman, karena lobak kan butuh tempat yang agak lebar ya untuk daunnya biar dia nggak terlalu berdempetan gitu teman-teman. Jadi kira-kira 3 atau 4 aja aku buat lubangnya. Mudah-mudahan sih cukup ya. Ya teman-teman, jadi biji lobak itu kecil-kecil kayak begini ya teman-teman. Ini saya juga baru tahu ukurannya lebih kecil sedikit daripada biji kangkung ya. Oke, sekarang kita tanam dulu ya teman-teman. Untuk lobak ini saya nanamnya langsung di rice bed ya teman-teman. Entah kenapa saya lagi nggak pengen semai-semai, pengen aja langsung ditabur ke tanah gitu ya. Lagian kan ini bijinya juga mirip sama kangkung ya. Bijinya cuma ukurannya aja lebih kecil, dan mudah-mudahan sih nanti seperti kangkung ya teman-teman. Jadi nggak perlu disemai terlebih dahulu. Dan ini satu lubang aku kasih 1 ya, mudah-mudahan sih mereka mau tumbuh semuanya. Dan ini satu deret, tadi ada yang 3 lubang tuh aku tambahin jadi 4 deret gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sana tadi sudah saya tanam lobak-lobaknya. Nah sebelum lubangnya itu ditutup, saya mau tandain pakai tusuk sate teman-teman. Jadi tusuk sate ini adalah tusuk sate bekas yang saya kumpulkan setiap saya beli sate ya, jadi nggak saya buang. Kadang tusuk sate ini ada yang saya masukkan ke kompos, ada juga yang saya cuci lalu saya simpan seperti ini. Biasanya saya pakai untuk menandai rice bed yang sudah saya tanamin teman-teman. Gitu. Ini fungsinya juga bisa menghalau dari binatang-binatang seperti kucing gitu teman-teman. Nah, di sini selain tusuk sate ini juga ada sumpit-sumpit seperti ini ya, teman-teman. Nih, daripada dibuang sia-sia, lebih baik kita komposkan atau kalau enggak kita pakai untuk berkebun. Oke, saya sekarang mau tancapkan ini dulu ke sana ya, teman-teman. Di sini saya memanfaatkan tusuk sate atau sumpit bekas ya, itu karena hanya untuk tanda bahwa di sini tuh sudah ada benihnya. Jadi saya pakainya 1 benih, saya kasih 1 tusuk sate gitu. Tapi kalau misalnya Anda, teman-teman semuanya mau difungsikan sebagai penghalau binatang seperti kucing gitu, kalian bisa dibentuk lingkaran gitu teman-teman. Jadi di antara benih itu kalian lingkarin pakai tusuk sate ini gitu teman-teman. Jadi penggunaannya disesuaikan sama tujuannya. Kalau saya hanya sebagai penanda, jadi kayak gini tuh udah cukup. Ya, sudah selesai teman-teman. Ini udah saya tancep-tancepin pakai tusuk sate dan juga sudah saya tutup lagi ya. Dan sekarang ini sudah gerimis, jadi nggak perlu disiram lagi ya. Di sini juga ada yang tumbuh nih, nggak tahu apa, saya biarin aja. Ini karena gerimis, jadi nggak perlu disiram lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lobaknya mau tumbuh subur ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita beralih ke tanamanku yang satunya lagi teman-teman. Ini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah sering mengkonsumsi ini ya teman-teman. Ini adalah okra, dan yang ada di kebunku ini adalah okra yang merah teman-teman. Di sini saya mau sharing ya teman-teman. Jadi okra ini adalah okra yang saya tanam dari benih sisa panen yang kemarin. Benihnya sepertinya kualitasnya kurang baik ya, jadi
dia tanamannya pun nggak begitu bagus nih teman-teman. Kelihatan ya dari batangnya tuh kecil gini, nggak banyak ini, daunnya juga kecil. Karena biasanya okra itu kalau ditanam dari benih yang kita beli itu tanamannya akan besar, daunnya juga besar, terus buahnya juga banyak nih. Tapi karena ini hanya dari benih sisa panen yang kualitasnya kurang baik, akhirnya dia juga ini deh, keturunannya juga nggak bagus gini. Tapi kalau buat saya, walaupun hasilnya nggak bagus gini, ini tetap bisa dikonsumsi teman-teman. Dan ini buat saya tuh tidak masalah kalau dia tuh misalnya besarnya itu nggak besar-besar amat gitu, jadi cuma kecil gitu, mungkin cuma sepanjang jari ini gitu ya, itu nggak masalah teman-teman kalau saya gitu. Jadi nggak apa-apa sih pakai benih dari sisa panen. Jadi teman-teman yang suka nyimpen benih dari hasil panen itu nggak masalah ya teman-teman, karena toh sayurannya ini hanya untuk kita konsumsi sendiri dan keluarga juga ya kan. Ya teman-teman, habis tadi nanam lobak, sekarang aku mau nanam basil nih teman-teman. Ceritanya aku lagi pengen bikin sesuatu nih teman-teman, namanya pesto. Dan pesto itu bahan dasarnya adalah si basil ini teman-teman. Jadi aku mau tanam dulu basilnya. Ikuti aku ya teman-teman. Ini aku mau nanamnya di pot bareng sama tanaman anggur nih teman-teman. Sebenarnya dulu di sini sudah pernah ada basilnya, dan basilnya tuh sampai tumbuh biji gitu teman-teman. Dan di sini banyak kecil-kecilnya. Tapi ternyata ada orang yang nyabut-nyabutin sampai habis teman-teman, dibersihin gitu ceritanya. Dia nggak ngerti kalau itu tuh basil teman-teman. Oke, sekarang ini mau aku gemburkan dulu ya teman-teman. Terus nanti mau kutaburkan biji basilnya ini ke sini. Ini cara ngemurinnya gampang banget sih teman-teman, tinggal diginin aja. Ini aku tumpang sariin ya teman-teman sama anggurku, karena ini potnya lumayan besar. Dan apa namanya, basil itu kan mirip kayak kemangi gitu ya, jadi kadang nggak bisa lama juga tumbuhnya, jadi numpang-numpang nggak apa-apa. Ini sedih sih dulu teman-teman, udah banyak ya basilnya tumbuh kecil-kecil, baru berencana mau aku pindahin, tapi ternyata ada yang ngebersihin tanpa nanya-nanya, dan akhirnya udah hilang semua deh pas aku tengokin. Dia pikir ini ya tanaman rumput biasa, rumput liar. Nih, oke, sekarang aku mau ambil dulu benihnya teman-teman. Ini benihnya kecil-kecil banget ya teman-teman. Ini sekarang mau aku taburin aja ke sini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh di sini diratakan ya. Ratainnya pakai ini aja deh. Mudah-mudahan tumbuh subur ya basil. Buat teman-teman yang penggemar spaghetti itu coba deh cek pesto namanya. Itu enak banget, bahan dasarnya dari basil ini ya, daun basil dicampur kacang, dicampur sama minyak zaitun gitu, enak banget teman-teman. Dan ada juga yang suka dikucurin jeruk gitu ya, tapi kalau aku nggak pakai jeruk sih nggak apa-apa, itu enak banget. Nah, mudah-mudahan basilnya bisa tumbuh di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang lain ya teman-teman. Oke, segitu dulu sharing saya hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum.